Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kasih sayang Allah, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada usahanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga hari ini hidayah yang datang dalam diri manusia ini yang akan menyelamatkan manusia, yang akan membahagiakan manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, datang dalam diri kita pada hari ini. Sebab dengan usaha baginda Nabi SAW yang begitu sungguh-sungguh, yang begitu luar biasa, beliau telah mengorbankan segalanya sampai kepada diri beliau pun dia rela korbankan semata-mata bagaimana supaya hidayah agama Islam ini tersebar ke seluruh alam, sehingga dia mampu diamalkan oleh seluruh manusia, sehingga dengan pengamalan yang sempurna kepada amalan agama Allah SWT, maka membawa manusia ini jaya kehidupannya di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sabdakan bahwa di pagi hari, di subuh hari, manusia ini terbagi dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah orang-orang yang membawa bendera iman, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang membawa bendera syaitan. Kelompok pertama ini adalah pembawa bendera iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan siapa mereka ini adalah orang yang di pagi hari ketika bangun dari tidur dia, maka yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun dari tidur, maka dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu dia ingat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bangun di tengah malam, maka dia akan bangun sholat tahajud. Dia ingat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bangun menjelang subuh, maka yang dia pikirkan adalah sholat subuh. Maka dia persiapkan dirinya untuk melangkah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh sebagaimana contoh baginda Nabi SAW dengan berjamaah. Inilah orang kata Nabi SAW yang membawa bendera iman. Kemudian kelompok kedua adalah orang
yang bangun di pagi hari membawa pikir dia adalah membawa bendera setan adalah yang dia pikirkan adalah perkara-perkara kehidupan dunianya. Dia tidak baca doa ketika dia bangun dari tidurnya. Kemudian yang dia ingat begitu dia bangun, dia akan bergegas bersiap-siap menuju ke tempatnya, ke tempat kesibukannya, ke tempat kerjanya. Yang dia pikirkan adalah perkara dunia, kebendaan. Apa yang dia usahakan hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita di awal kita bangun di pagi hari, maka kita adalah orang-orang yang membawa bendera iman. Maka perkara inilah yang kita mau pelihara di dalam diri kita. Karena ini hidayah adalah perkara yang besar, perkara yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan perintah-perintah Allah ini jamaah sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bukan perkara-perkara yang mudah, bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang luar biasa. Maka inilah yang kita mau pelihara dalam diri kita. Hidayah ini, hidayah ketaatan, hidayah taufik mengamalkan perintah Allah taala ini yang kita mau usahakan setiap saat. Bagaimana semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita semakin banyak kita amalkan. Hadirin yang Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam ini, yang awal-awal memperjuangkan Islam ini. Siapa mereka? Ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kurang lebih 124.000 sahabat ini. Mereka inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih hidup di dunia, tetapi masya Allah, surga telah menanti mereka. Keridhaan Allah datang dalam kehidupan mereka. Para sahabat-sahabat ini kita tahu sebelum dia kenal Islam adalah manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia kenal Islam, dia masuk ke dalam Islam, maka dia usaha Islam dalam diri mereka. Islam mereka usahakan bagaimana kesempurnaan Islam ini wujud dalam diri mereka. Maka apa yang terjadi? Masya Allah, berubah 180 derajat. Orang yang jauh daripada Allah sebelumnya langsung orang yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang sampai kepada tahap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata ulama ini? Karena dalam diri para sahabat ini ada sifat-sifat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karakter-karakter sahabat ini berbeda-beda. Ada yang tegas seperti mana Umar radhiyallahu anhu. Ada yang lemah lembut sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak karakter-karakter sahabat ini. Tapi bersamaan sifat ini yang mereka miliki, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada sahabat. Apa itu? Yang pertama adalah kesempurnaan iman kepada Allah taala. Yakin yang sempurna kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang besar dalam diri sahabat, ini yang kuat. Yakin yang sempurna kepada Allah taala dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana keyakinan dalam diri kita ini yang mulia,
Kalau iman kita ini kuat, iman kita ini besar dalam diri kita, maka ini akan mendatangkan kemudahan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau iman kita lemah, keyakinan kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang membuat kita lemah dalam melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita sampaikan, kurang lebih 13 tahun di periode Mekah ini sahabat telah mengusahakan ini iman. Bayangkan 13 tahun di periode Mekah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, dilanjutkan kurang lebih 10 tahun di periode Madinah usaha atas iman-iman sahabat. Terus usahakan. Karena iman ini kata ulama kita adalah seperti mana bertambahnya air di dalam kehidupan kita. Kalau air di rumah kita banyak, maka akan memberikan manfaat yang banyak kepada diri kita. Orang lain akan bisa ambil manfaat, tetangga akan bisa ambil manfaat darinya. Maka iman juga demikian kata ulama kita. Kalau iman dalam diri kita ini kuat, maka ini akan mempengaruhi di sekitar kita. Keluarga akan terpengaruh, tetangga akan terpengaruh, lingkungan akan tersuasana diri dengan kuatnya iman. Maka inilah sahabat, mereka telah mengusahakan iman mereka. Sampai hari ini yang mulia dalam sejarah ulama kita sampaikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan pasukannya telah berangkat ke daratan negeri Cina yang mulia. Maka dengan sebab kedatangan mereka di sana, maka Islam berkembang di sana. Hidayah tersebar di sana. Dengan sebab kedatangan sahabat. Sebab kata ulama, sahabat ini telah datang di mana-mana tempat menyenangkan berita-berita hidayah. Kenapa dalam diri mereka ini sempurna iman-iman mereka. Maka inilah kita usahakan. Bagaimana supaya hari demi hari iman ini meningkat terus menerus. Sebab hadirin yang mulia, ketika iman ini kuat dalam diri kita, maka akan datang kemudahan-kemudahan di akhir hayat kita nanti mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Maka kita usaha. Jangan kita berhenti berusaha, terus kita usahakan. Maka akan datang dalam diri kita kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Dalam kehidupan kita ini yang mulia hari ini, kehidupan sunnah Nabi SAW telah bergeser dari kehidupan orang Islam. Lebih memilih mengambil kehidupan cara hidup orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, orang di luar Islam. Dalam pola makan, tidak lagi mencontoh baginda Nabi SAW, pola minum, berpakaian, berkeluarga, muamalah, muasyarah, akhlak, semua jauh daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Padahal dalam diri beliau, dalam diri kehidupan baginda Nabi SAW ini adalah ada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, walaupun hanya itu perkara yang sepele kelihatannya, masuk tandas, masuk WC, tapi kalau kita buat dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai hajat kita, selesai buang hajat di tandas, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW, maka tidak ada nilai pahala. Maka penting kita belajar. Penting kita belajar bagaimana sunnah Nabi SAW masuk ke dalam tandas hari ini. Jangan kita merasa bahwa kita sudah berumur, umur kita sudah tua dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mau lagi belajar.
hadirin yang mulia, sampai kita masuk ke dalam kubur ini, kita jangan berhenti belajar hadirin. Karena perkara agama ini adalah perkara yang begitu luas, begitu luas. Mesti kita terus menerus mempelajarinya. Dalam perkara sholat saja, ini yang mulia, ulama kita sampaikan kurang lebih 200 perbedaan khilaf di dalamnya, perbedaan di dalam perkara sholat. Ulama kita sampaikan mulai dari takbir sampai salam. Ada kurang lebih 200 perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perkara sholat. Jadi jangan kita saling menjustis dan memponis satu sama yang lain. Oh, si A sholatnya bagus dan lain sebagainya. Kita harus berusaha, karena ini ulama kita sampaikan 200 perbedaan dalam perkara sholat saja. Dari cara ada takbir dan lain sebagainya, banyak ini. Maka kita jangan bosan kita belajar, terus belajar, datang kepada ulama mengenai perkara dunia dan agama ini. Kita bertanya kepada ulama, karena ulama ini adalah ahlinya. Kita mengamalkan perkara-perkara urusan-urusan dunia dan urusan agama, bertanya dulu kepada ulama. Satu orang yang mau berdagang, maka ulama kita arahkan, datang kepada ulama, bagaimana tata cara berdagang yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan Islam. Datang kepada ulama. Kita mau berkeluarga, maka kita datang kepada ulama. Bagaimana tata cara berkeluarga, menikah sesuai dengan adat Islam. Semua hadirin yang mulia, kita dekat kepada ulama. Kalau kita dekat kepada ulama, maka kehidupan kita ini mudah dibimbing, mudah terarah, tidak sesuai dengan kehendak nafsu kita. Kadang-kala karena kita tidak tanya ulama, maka perkara-perkara kehidupan kita ini salah langkah ini. Karena apa? Nafsu yang berjalan di atas, sesuai dengan keinginan kita. Maka dia dimuliakan Allah SWT, di mana juga senantiasa kita ingat kepada Allah Ta'ala. Setiap saat yang kita sampai luput, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan, terutama zikir tentang la ilaha illallah. Karena dikatakan zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Dan doa yang terbaik dalam suatu hadis adalah istighfar kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Di lain hadis ada juga hadis yang katakan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Jadi hadirin, setiap saat kita ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan suasana apapun, suasana senang, suasana susah, gembira dan lain sebagainya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Terutama ada waktu-waktu yang Allah perintahkan, di waktu sore hari pada asar sampai masuk waktu maghrib, dan di waktu subuh hari pada subuh sampai terbit matahari. Maka kita senantiasa ada waktu-waktu khusus. Di luar daripada waktu-waktu khusus ini, maka kita senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita senantiasa ada saling ikram, saling memuliakan di antara sesama Islam. Kita saling memuliakan, hormati yang lebih tua, muliakan ulama, hargai yang sebaya seumur dengan kita, dan sayangi yang lebih muda daripada kita. Kita untuk ikram dalam kehidupan kita. Kalau ada ikram dalam kehidupan kita, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang muslim menolong saudaranya muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong muslim yang menolong saudaranya. Kemudian bagaimana amal kita ini, kita sadarkan kepada ikhlas. Amal ini tergantung daripada keikhlasannya. Sedikit amal yang kita buat, tapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang kita buat tapi tidak didasari, tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanti orang-orang yang berbuat, beramal tanpa didasari dengan keikhlasan. Dan kita mesti tanamkan dalam diri kita ini bahwa
adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau hari ini kita semua orang Islam merasa bertanggung jawab atas agama ini, maka nanti agama ini lambat laun akan semakin dicintai oleh umat ini, semakin dicintai oleh umat ini. Tapi kalau hari ini orang Islam merasa agama ini bukan tanggung jawabnya, maka lambat laun agama ini akan asing di tengah-tengah orang Islam itu sendiri. Kenapa dalam kehidupan generasi sahabat di zaman tabi'in, tabi'in begitu antusias, begitu semangat, begitu sungguh-sungguh mereka beragama? Karena di zaman sahabat ini seluruh sahabat ini mengambil tanggung jawab atas agama. Mereka merasa bahwa kalau saya mundur dalam mengambil tanggung jawab agama, maka agama ini akan lemah, diamalkan oleh manusia. Sehingga dengan kepahaman ini seperti ini dalam kehidupan sahabat, maka muncullah generasi-generasi yang mulia di belakangnya yang kuat mengamalkan agama. Muncullah generasi tabi'in, generasi tabi'in. Sehingga hadir dimuliakan Allah Ta'ala, dikatakan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini begitu keberkahan dalam kehidupan orang Islam tadi. Sampai-sampai ulama kita jelaskan, serigala dengan domba berkasih sayang. Maknanya kata ulama, begitu menyebarnya ini ketaatan, keimanan kepada Allah Ta'ala, maka apa yang terjadi? Domba dengan serigala saja hidup dalam satu wadah, tidak bermusuhan lagi. Sebab Allah turunkan rahmatnya kepada binatang, semua diturunkan rahmatnya sehingga ada kasih sayang. Hari ini karena belum lagi orang Islam mengambil tanggung jawab atas agama, maka hadir yang mulia, orang Islam ini semakin jauh daripada agamanya sendiri. Sunnah-sunnah Nabi SAW ditinggalkan orang Islam. Maka inilah hadir yang mulia, kita mau mengembalikan ini kepahaman ini, bahwa agama ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apapun profesi kita hari ini, kesibukan kita di dalam kehidupan dunia ini, maka kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ini agama adalah tanggung jawab saya. Jangan kita beranggapan ini tanggung jawab agama, ini tanggung jawabnya Pak Kiai dengan pondoknya, ulama-ulama, tanggung jawab ulama, ahli-ahli agama. Tidak adanya. Ahli-ahli yang merasa ahli dunia pun harus merasa bahwa agama ini adalah tanggung jawab saya. Kalau ini yang kita tanamkan, maka insya Allah generasi kita juga seperti mana nanti generasi sahabat akan muncul, generasi di belakang kita akan muncul, mereka ini kuat dalam mengamalkan agama, sehingga agama ini kembali jaya sebagaimana jayanya di zaman tabi'in tadi, di zaman tabi'in. Maka itulah yang dimuliakan Allah SWT hari ini, bergerak rumah-rumahan atas perkara ini. Bukanlah perkara-perkara yang lain, tapi perkara-perkara mengislah diri mereka. Kita belajar keluar, tinggalkan kesibukan sementara, tinggalkan kampung halaman semata-mata untuk mengislah diri, memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri, membawa ini agama, belajar mengambil tanggung jawab atas agama. Maka insya Allah dengan semakin banyaknya kita bergerak, orang Islam semakin banyak mengambil tanggung jawab atas agama ini, maka lambat laun agama ini akan kembali dicintai oleh orang-orang Islam itu sendiri, dan bahkan akan menyebar hidayah ini sebagaimana di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, agama ini berbondong-bondong diamalkan oleh manusia ini. Maka untuk itulah insya Allah kita juga mau siap ambil bagian insya Allah. Alhamdulillah kali ini ada rombongan ada 1-2 hari di sini. Kemarin dia baru tiba dari sekitar Permata Hijau di Makassar, dan ada Pak Ustadz di Villa Samata. Kita bergerak di sini insya Allah 3 hari. Maka harapan kami, rombongan kami ini bagaimana kita ada saling kerjasama dalam hal kebaikan ini, dalam hal perkara agama ini. Kita mengantar jamaah rombongan ini
masih malas sudah sholat tapi masih malas-malas berkunjung ke sholat di masjid secara berjamaah, ya, rombongan ini siap diantar ke tempat-tempat seperti itu. Nah, kami di sini standby bapak-bapak, orang berkekuatan, saudara-saudara kami, orang tua kami di sini. Nah, sebagai kaum ansar di sini, kita mari saling kerjasama dalam agama ini, maka insya Allah suatu masa tuh masjid kita ini akan diperlebar lagi. Karena apa? Jamaahnya semakin membludak, semakin banyak, semakin ramai. Seperti itulah, insya Allah mudah-mudahan kita semua siap meluangkan waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah lagi itu daripada diri pribadi saya, mohon maaf kepada hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempurnanya majelis kita tutup dengan peraturan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta